Halo, selamat siang semuanya. Alhamdulillah hari ini sudah bisa pegang kamera lagi setelah 4 hari sakit drop karena juga anak saya sakit, dan sekarang sudah mulai pulih semua. Anak saya dan istri alhamdulillah sudah mulai pulih, dan sekarang kita akan membuat konten-konten lagi. Nah, Hanan, nah ini sudah sehat kembali ya. Oke, teman-teman sekalian, saya ingin sharing sedikit terkait dengan pengalaman ketika sudah menikah dan menghadapi anak sakit. Memang betul adanya dalam menjalin sebuah hubungan ini memang harus ada rasa, dan juga itu mulai dari hati. Dan memang seandainya itu tidak terjadi, itu tidak terbangun, dan chemistry-nya tidak dapat, alhasil setiap momen, setiap langkah yang dilakukan istri ataupun suami ini akan menimbulkan sebuah masalah. Contohnya, ketika yang saya alami adalah anak sedang sakit, posisi saya juga sedang drop, istri harus melanjutkan pekerjaannya, harus keluar rumah, dan mau nggak mau anak harus sama saya dan juga keluarga. Dan seandainya saling mementingkan ego, kita akan melakukan negosiasi bahwa istri di rumah mengurus anak, dan suami nggak apa-apa dong mau ngonten, mau buat pekerjaan, mengurus pekerjaan lainnya, dan ada ego tersendiri menurut suami. Dan seandainya itu dilakukan, alhasil istri akan tertekan dan istri tidak akan mau melakukan apa yang diarahkan oleh suami. Nah, teman-teman, ini akan menimbulkan sebuah masalah yang akhirnya kalau dulu saya menggadang-gadang mengatakan bahwa yuk cepet nikah gitu, daripada pacaran cepet nikah, daripada jalan bareng tanpa kepastian mending nikah. Tapi kalau buat saya sekarang bukan perkara nikah lagi. Walaupun saya sama istri itu cepat nikahnya, pertemuan 1, 2, 3. Pertemuan ketiga saya mengajak orang tua untuk ke rumah, dan saya minta bertanya ke keluarganya untuk diajak nikah. Dan pertemuan keempat, kelima, dan akhirnya menikah dalam jangka waktu kurang lebih 6 bulan. Kita memutuskan menikah setelah berinteraksi selama 2 bulan, selama 5 kali pertemuan. Nah, kenapa saya sekarang menggadang-gadang berbalik dibandingkan sebelumnya? Kalau sekarang saya mikir adalah cari adalah pasangan yang tepat, pasangan yang siap untuk diajak berjuang bareng. Jangan susah bareng, tapi berjuang bareng. Kalau susah bareng berarti planningnya adalah ketika sudah menikah bakal susah-susah terus. Tapi kalau berjuang bareng bisa mulai dari nol sampai juga tahap-tahap ataupun level tertentu. Karena ketika sudah menikah, ini sharing pengalaman aja. Mudah-mudahan ada yang lebih senior yang sudah berpengalaman bisa sharing di sini. Karena ketika menikah yang pertama pasti ada cobaan. Kalau secara finansial aman, nanti bisa karena keluarga hubungan. Kalau secara finansial dan keluarga hubungan lancar, karena anak, ataupun tidak diberi anak, ataupun cobaan-cobaan lain, macam-macam. Dan ini akan menjadikan sebuah alasan ketika nanti teman-teman mengambil sebuah keputusan untuk aktivitas-aktivitas tertentu. Yang jelas, hal ini jangan sampai mengganggu hubungan antara suami istri dan juga hubungan keharmonisan keluarga. Yang kedua, akan ada jadinya salah paham setiap saat, setiap hari ketika kita belum siap nikah, kita belum siap menerima. Yang paling acceptance sih, paling penting acceptance ataupun menerima, penerimaan pada pasangan, penerimaan pada istri, penerimaan pada suami. Kalau nggak saling memahami, nggak saling meyakinkan pada satu sama lain, istri ke suami, suami ke istri, ya alhasil bakal berantem terus, bakal masalah terus, dan lebih legowo, tahan emosi. Karena tipikal saya adalah sebenarnya adalah orang yang suka mengkonfrontir seandainya terjadi masalah. Kalau saya pinginnya cepat selesai, ya akan saya konfrontir. Tapi dalam dunia
persuami istrian, saya nggak bisa melakukan itu. Karena si istri ini termasuk orang yang sensitif, tidak bisa diajak konfrontir, sehingga saya harus meredam, harus menjaga itu semua sampai kondisi tertentu, sampai pada akhirnya saya bisa menyampaikan maksud dan tujuan apa saya melakukan hal tersebut. Atau seandainya saya kurang suka ataupun saya sedikit tersinggung ataupun marah karena apa, itu pun saya akan jelaskan, sehingga akan terjadi komunikasi dua arah. Yang saya maksud apa, yang istri maksud inginkan itu apa, sehingga nanti balance, tidak saling mendahului ataupun saling egoisme. Yang selanjutnya adalah ketika nanti teman-teman menjumpai, ini saya baru merasakan sih kali ini ketika anak sedang sakit. Ketika anak sedang sakit ini benar-benar buat saya merasakan, wow, ternyata yang namanya saling memahami itu luar biasa. Yang namanya berjuang, berusaha, berikhtiar, mental drop itu ya itu benar-benar kelihatan. Karena ketika sudah ada masalah urusannya dengan anak, nanti kalau nggak saling memahami, kita bisa saling menyalahkan tuh kan karena tidak menjaga pola makan, tuh kan karena tidak dikasih makan, ataupun tuh kan karena suami tidak mau menjaga, tuh kan tadi jatuh katanya. Seandainya teman-teman lihat tadi anak saya di sini ada bagian jatuh, itu waktu sedang bermain dengan saya, tapi lagi jalan keselimpet, kesilang kakinya dan jatuh kena meja. Jadi pasikunya meja, untungnya nggak kena mata. Nah seandainya itu nggak, komunikasinya nggak baik, nggak saling menerima, nggak saling memahami, itu bakalan berantem dah, bakal saling menyalahkan gitu. Dan saya buat video ini bukan untuk mengajari, bukan untuk bukan mengajari ya, lebih tepatnya adalah ini saya berbagi pengalaman, dan ini akan menjadi dokumentasi saya dan keluarga saya ketika nanti melihat video ini. Mungkin bakal ketawa-ketawa bareng suatu saat ya, karena perjuangannya ketika anak sakit ternyata beda gitu. Kemarin saya nikmatin suami istri punya anak sakit ya sakit biasa aja, cuman nggak sampai serepot sekarang. Demam 3,95 hampir ke 4, yang sebelumnya Hamin 1 ataupun 1 hari sebelumnya saya baru mengantarkan keponakan sakit, panasnya suhunya sampai 399 hampir ke 4 dan alhasil ke 4, dan diminta langsung ke rumah sakit, dan besoknya baru anak saya. Itu wow, udah lumayan lah ya. Dan yang jelas trust building, chemistry itu harus didapatkan, harus dibangun antar pasangan. Nah ini akan relate, mudah-mudahan nanti saya akan bisa sharing dengan materi ataupun modul yang saya bangun, yang saya buat, yaitu adalah the most powerful chemistry. Doakan saja, mudah-mudahan konten ini bisa berlanjut dan channel ini bisa membawakan manfaat untuk banyak orang, khususnya adalah untuk mengedukasi. Yang jelas teman-teman, tetap sehat, jaga kesehatan selalu untuk anak, keluarga, istri, dan juga kerabat, sahabat. Jaga kesehatan dan tetap bersemangat, selamat berjuang, selamat berikhtiar, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Seperti itu. Oke, mungkin video hari ini cukup itu aja. Saya ingin sharing aja. Dan doakan mudah-mudahan suara saya pulih dan saya bisa ngonten kembali. Terima kasih. Bye. Like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis dan itu akan membantu channel ini. Terima kasih.